roh yang tau ngerti sapa muslimin ku yang amro dini. Terus pikirannya Syekh Al-Ajuri bahwa Jibril menanyakan Islam dengan niat mengertikan Islam kepada para sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Jibril itu buatan takok carane sugih. Saya wong takok kiai itu salah alamat. Wong alim takok carane sugih, carane jadi bupati, terus carane untuk duit akeh. Wong alim dhewe ora pati duit ditakoki. Kadang kula iki sewani tiyang Gus kula bojo kula kata carane rukun piye. Wong kiai ini ora wani wae kok takok carane rukun. Jadi intinya ini pertanyaan itu juga kita pelajari. Jibril niku tanglet urusan agama. Artinya yang perlu diingerti ini urusan apa? Agama. Tapi kita punya masyarakat sing kadang tanya ini sesuatu yang sifatnya khadun nafsi. Terus kiai itu rapati seneng jabatan. Kadang ditakoki tiyang carane dadi bupati. Nah, jadi bupati salami template morong juta, arah dadi darani donyane ngobos. Wis lara kabeh dadi kiai. Lan kula seneng nanti. Terkenal donga kula ora mandi, mergo nek mandi repot. Jadi dukun. Jadi saniki repot. Kula gak ada cerita tentang Pak Hamid Pasuruan. Diceritani bapak kula, Bapak Nurian lami ngaji kalian Ki Hamid. Jadi dawuh beliau soleh zaman akhir repot, hisabe gede ya. Udah terkenal wali, dongane mandi terus wong kepen sugih marani kiai, kepen wayah marani kiai, kepen jabat marani kiai. Terus ngekei dhuwit. Mari hisab tok, mergo agama sudah dikonversi sebagai materi. Mane beliau pernah menangis, aku soleh-soleh kumene golek ridane Allah kok dadi wong sowan ngekei dhuwit, ngekei gula terus sampean piye aku ning akhirat. Jadi jangan kira para wali itu senang ketika banyak mendapat apa? Penghormatan, karena takutnya kesalian ini terkonversi sebagai apa? Materi. Apalagi orang sekarang itu, kalau orang dulu tanya kan jelas ya, yasalunaka madza yunfikun, kalau uangnya banyak tanya kula kekno sinten. Kalau ahli falak ya tanya yasalunaka anil ahillah, ketentuan tanggal penanggalan komaria itu gunane nopo ya Rasulullah. Kalau punya warisan ya tanya warisan. Jadi intinya semua yang ditanyakan itu urusan apa? Agama. Maka kata Imam Syekh Al-Ajuri, seharusnya pertanyaan itu ya urusan agama, dan yang harus diketahui ya urusan agama. Maka orang Islam yang harus diketahui ya urusan agama. Terus kalau mau istifadah kalian ke zuhur, memang di depan umum itu penting supaya tidak ada al-qila wal qal. Jadi ini kan diulang-ulang bi hadrati ashabi. Ini dalam ilmu hadis itu penting sekali supaya ilmu itu mutawatir. Karena kalau sampai untuk ijazah ke orang tertentu, mau aku tok sih dijazah, itu biasanya malah dibodoni. Kayak bakul, sampai tok sing tak kayak diskon. Agar wong yo coba gitu. Makanya lagi dilkon ijazah di depan umum berarti kondang. Ada khusus bahaya. Itu mesti klenik nih. Kemudian kocok kalau saya kelas kalian Gus Munib. Jadi orang itu, makanya saya ngaji itu pede di depan umum. Karena kalau salah ya dibenarkan Gus Zofur, kalau benar juga jarannya agak. Tapi nak ngaji wong loro dhewe, aduh terus kok cocokan. Nah salah aja kodo-kodo ya kan. Jadi memang ilmu itu suka yang mutawatir saya, karena validitasnya jelas. Makanya dulu itu dikaji ya, hadis kok nggak mutawatir itu nggak mutu. Paling firrut batil ulia tentu yang apa? Mutawatir. Dikatakan bi hadrati ashabi atau ketika Nabi khutbah. Apalagi pidato Nabi di hajatil apa? Wada. Sehingga hadis ahad itu banyak yang masalah. Karena satu ada subjektivitas rawi. Kalaupun soha itu ada subjektivitas rawi. Seperti yang diceritakan Gus tadi, Abu Dzar itu orangnya soleh, tapi punya subjektivitas kesolehan yang sangat individualistik, sehingga beliau diasingkan sama Sidina Utsman di Robadah gitu. Karena apa, kesalehannya ini bikin publik itu agak gaduh. Nggak kebayang kalau para sahabat itu ngikuti siapa? Abu Dzar. Karena ada kesalehan pribadi yang mengganggu kestabilan publik. Jadi Abu Dzar nanti kan diberi kesempatan pidato, sening dunia orang di duit rapopo, gak badek, gak popo, gak pidato, gak urip, mau sedih lu wae. Oh itu kan Pekalongan fakir kabeh. Oh orang iso gawe acara pengajian itu. Sehingga kesalahan-kesalahan pribadi itu ya dianggap Abu Dzar soleh, itu urusan beliau. Makanya komentar Imam Ghazali tentang Abu Dzar, faqad kana min ashabi Rasulillah man huwa a'lamu minhu wa man huwa awra'u minhu. Tapi ternyata tidak punya pilihan kayak Abu Dzar. Beliau itu nanam anggur saja nggak berani, karena takut sebagian anggur kalau terbeli
pasti sebagian itu dipakai syaribul khamr. Jadi kira-kira Al-Badar hidup sekarang nggak berani beli pulsa karena di goweanan kadang demenan macam-macam. Iya kira-kira nggak berani jual pulsa. Mungkin jual badai juga nggak berani. Nak kanggo wong engkek kan terus tinggo ngerayu wong lanang juga berani kira-kira seperti itu. Nanti jual pulpen ya nggak berani. Ya nanti tuku sandi gue ngaji, nanti tuku mereka gue korupsi tanda tangan gue. Jadi wah itu kalau jadi gerakan masif kan orang bisa mati semua ya. Masyhur itu khilafnya Abu Dzar dan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Jadi sehingga saya sendiri secara pribadi itu sering ikuti Mbah Mun yang ngendikan di depan publik. Meskipun saya sering, terutama Gus Yofur tentunya, sering dapat wasiat khusus. Tapi saya tetap lebih senang yang ngendikan di depan publik karena ukurannya lebih jelas. Ya saya ulang lagi, ukurannya lebih jelas. Satu, saksinya banyak. Dua, pasti itu ukuran umum. Sing cerdas, setengah cerdas. Tapi kalau dikendikan khusus kan, com. Jadi kiai, ya nak subuh Joko itu kan nasihat campur ngenyek itu kan. Karena apa ya itu kan agak-agak ngamuk tapi halusan itu. Jadi tapi kalau umum kan standarnya jelas apa? Standarnya apa? Jelas. Ya saya teruskan. Jadi bihadrati ashabi itu menurut saya kata kunci karena pentingnya mutawatir. Terus menyangkut pertanyaan tadi yang Gus Yofur hilang, nggak semua pertanyaan harus dijawab. Sebetulnya saya juga ngeritik, nggak semua yang diunek-unek sampean itu takokno. Kadang wong ya takok nasib Gus. Kita misalnya saya itu sering punya utang 1 juta ya gak iso nyaur. Kadang wong takok kula diutang 1 miliar carane nyaur piye? Wong kene diutang 1 juta ora carane nyaur kok ditakoki utang gitu apa? 1 miliar. Kulo di santri, bojone itu 3 wong sugih. Kowe ora kesuwan kula takok carane ngrukono bojone. Ya kene bingung piye carane. Bojo sitok kowe kudu urip malah. Ditakoki bojone apa? Nah ternyata santri itu terinspirasi oleh cerita-cerita. Syaratnya wali itu kudu di bojo cerewet. Nak sitok cerewet wali. Apa meneh nak telu dia cara berpikir begitu. Nah, itu yang bojo pertama itu ngancam nak masih sah dengan istri kedua ketiga mau bunuh diri. Terus dene nate nyon sewu melafatkan tolak. Terus takok teng kula. Niku termasuk mukroh napa boten Gus? Karena saya melafatkan itu dipaksa diancam. Bojo pertama mau nopo? Disuware. Lah iku nang fikih kan hanya ada syatul ikrah itu mukri harus mampu mewujudkan mahaddadahu. Ben arah megat tak pateni ini ndak kasusnya unik. Umumnya bab ikrah di fikih kan nak ora kita pateni ini ndak, ini kasusnya beda. Nak rambut turuti aku mati. Itu kan bingung. Ya saya sebagian Gus Yofur ya jawab bahwa alam nunggu Jibril ya sudah akan datang. Artinya gini ya, problem kita kekinian itu setiap masyarakat punya iskal atau punya grundel itu ditanyakan kiai. Padahal seharusnya tidak sesuatu yang harus apa ditanyakan. Misalnya koyo gawane di bojo akeh ya mesti sumpek, ngurmat wong wedok sitok rip sumpek kemene telu. Terus gawane wong duwe utang akeh ya sumpek. Hal-hal seperti itu kan lazim. Sebenarnya nggak perlu ditanyakan, biasa wae standar. Tapi kita ini sering menuntut orang lain menjadi solusi ya bagi orang itu. Makanya saya kalau ngajar di Jogja itu sering cerita begitu. Problem orang kota itu adalah kalau punya beban itu dibebankan ke negara atau ke kiai atau ke ustaz. Padahal beban ini sebagai hukuman karena kesalahannya apa? Sendiri. Saya masih ingat betul ketika kasus Aid. Mbah Mun itu orang yang sangat syafiq li ummati, sangat syafiq lah, sangat syafaqah pada umatnya. Ketika ada seorang dokter peneliti obat Aid, itu sangat tertantang, dia sangat obsesi bisa menyembuhkan Aid. Aid yang karena free sex ya, bukan karena ketularan. Saya ulang lagi, yang karena seks bebas, bukan karena ketularan. Itu tidak biasanya ya itu kok. Baru pertama itu saya melihat ya itu agak duko. Terus beliau tidak jawab, tapi setelah dokter itu pulang ngendikan begini, pangeran itu kadang ngersano kabeh iku ana sangsine, cara bahasa modern ana sangsine. Ya tujuane pangeran ku wong ben tobat ben bali nang Allah. Jadi ana wong uripe ngawur diutang, ya sangsine wong urip ngawur diutang ben
uripe apik. Intinya Mbah Mun mau ngendikan kesalahan itu pantese ya ana sangsine ben wong tobat. Lah saiki kiai iku nek ditakoki ngono berusaha cari solusi sanksiku padahal Allah kepengin memberi sanksi. Kalau sampai misalnya zaman modal rasa regep terus bareng saya jadi kiai bingung terus kalau kan jadi solusi kus kayak itu ngolah dunia. Om pengirannya kayak sanksi kue zaman modal rasa regep. Benar rasanya izin mau keliru di depan umum. Malah yo ijazah nopo laduni. Jadi itu pelajaran bagi saya menurut saya. Jadi kata Mbah Mun, la'allahum yarji'un itu la'allahum yantahun yang di Quran itu. Satu kesalahan itu pasti Allah itu menghendaki ada apa? Sanksi. Tentu maksudnya Allah baik supaya tobat. Tapi sekarang sanksi itu mau dihilangkan. Kadang konsultannya itu kayak bojo kepengin minggat. Sing lanang tak takoki kena apa? Mun lami Gus boten kula nafakoi. Ya aku yang mending normalnya aku minggat, aku terlambat bojomu kepengin minggat. Saiki aku terlambat, kudune wis wingi-wingi. Normalnya wong lanang ra tanggung jawab, mencen sanksine bojone minggat. Tapi kalau kula kiai ini ra perlu memberi napa solusi. Tak takoki lha minggatnya ning ditendang tuane, berarti bojomu pinter. Wis ngerti sing lanang ra kena deloki melok wong tuane ya menika. Jadi nah seperti itu menurut saya semua kiai itu harus kayak saya dalam bab itu. Tapi mereka dari donga piye bojo iki ra dicukupi lah seneng. Terus golek akeh pengasih, golek jimat. Akhirnya bangun nanti cerita, sing kula paling tak kenal sih. Akhirnya kiai ini nganti lali ya. Ono melarat ijazah kiai, berhubung kiai ini ku isin muni ra iso dijazah itu kabeh donga. Kiai ini ku lali nak dhewe fakir. Akhirnya si yang minta ijazah ditibali bangun, rene tak ijazahi. Kowe yo ijazah tuh kabeh sapa kiai iki. Lha kiai ku dhewe fakir, kok jalu ijazah. Ijazah ya aku sing sukses dadi kiai sugih. Artinya apa? Benar ceritanya Gus Sofur, gara-gara setiap pertanyaan itu memaksakan bisa jawab. Itu kayak kok neng pondok lho, wis karuan dene dhewe Joko tuwa. Lho kok ngeki ijazah mahabbah. Itu di pondok mana-mana, Gus itu ada ijazah laduni. Padahal sing ijazah iku ya tau ramu. Sekolah itu ora tau buka. Ngono dicalon ijazah laduni ya. Coba di pondok-pondok beredar gak ijazah ketemu Nabi Khidir? Beredar. Padahal yang ijazah juga gak pernah. Nah itu karena yang diceritakan seperti tadi memaksakan bisa. Terus karuan ini diwarai iso ya santai wae. Aku pengen ngipi ketemu Rasulullah itu beredar gak ijazah itu? Mungkin Pak Dil kan yang pernah mengijazahkan itu. Tapi orang tahu. Sama tahu ijazahnya gue Pak Zakaria. Oh, jadi apa? Ijazah itu terus. Karena jubir torekohnya. Jadi intinya kalau tidak bisa ya bilang saja tidak bisa. Sampai apa jangan kita lupa tadi ya, sampai lupa daratan tadi karena problem negara kita termasuk itu. Semua intelektual, semua pakar kalau ditanya semuanya jawab, maksudnya kan gaduh, semuanya punya rumus, semuanya punya versi, makanya gaduh. Misalnya pemerataan Indonesia rumusnya gimana? Yang satu bilang wah ibu kotanya dipindah, yang satu bilang enggak, harus ada sentralisasi di Jawa supaya ada kualitas A, ada kampus terbaik, ulama terbaik. Kalau diratakan nanti kemampuannya rata itu justru enggak bagus. Yang ketiga enggak, wah kualitas demokrasinya dijaga. Yang satu enggak, demokrasi tanpa ekonomi enggak bisa. Oh. Nah, saya di santri ya, sedunia rasa pikir, besok mati ben. Nah itu kan karena memaksakan jawab, akhirnya ada kegaduhan. Semuanya paling benar iso enak takoi semuni wawahu. Alam senajan to sing takok muni wis suwe banget. Enggak masalah itu penting. Saya teruskan. Wa amal imanu fawajibun ala kulli muslimin ayyumina billahi azza wa jalla wa bi jami'i malaikati wa bi jami'i kutubihi. Allati rupani kutub anzal Allah ala rusuli wa bi jami'i anbiya'ihi wa bil mauti wa bil ba'si min ba'dil mauti wa bil jannati wan nar. Wa bimalan kelan perkara jaat biya pala saru pira-pira hadis utawa pira-pira riwayat fi ahaditsa ing dalem pira-pira hadis ukhra kang liya-liya. Miswa yu'mina bisirat kelawan timbangan wal kelawan rat wat. Nah iki kono maknane wat jembatan wal mizan wal khaut was syafaah wa bi adzabil qabri. Lan termasuk ini sing khas ahli sunnah wa bi qaumin lan iman kelan anane kaum yukhrajuna kang dentokno sapa kaum minan nari saking neraka. Ini yang mulai khas ahli sunnah wal jamaah aswaja kita.
Kita harus iman kalau nanti itu ada keluarga. Saya tahu persis teks ini ada di Sahih Muslim ketika zaman tabiin yang masih ada sahabat banyak. Sebenarnya bukan zaman tabiin banget karena zaman itu masih banyak apa? Sahabat. Itu mereka cara berpikir sudah semua ahlun nar itu redaksi di Quran tuh khalidina fiha, sehingga zaman tabiin sudah banyak yang berpikir nggak ada kemungkinan orang sing yukhrajuna minan nar. Sehingga terus ada kafilah, itu ada delegasi, ayo kita ke Madinah, semoga kita ketemu sebagian ashabu Rasulillah. Sehingga cerita akhirnya ketemu beberapa sahabat. Di situ diceritakan ada Jabir, ada beberapa lah yang sahabat sepuh bahkan. Nah, terus si Jabir ini, sahabat Jabir ini cerita kalau itu memang ada di syafaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi satu kontingen ini yang tetap berpikiran tidak ada syafaat itu banyak. Alasannya semua cerita tentang ahlun nar adalah khalidina fiha. Ketika Jabir masih hidup itu ya sempat terjadi debat. Loh, itu yang khalidina fiha itu amma ahlun nar alladzina hum ahluha. Memang dia berhabitat neraka, memang alamatnya neraka. Kalau orang mukmin atau orang muslim itu tidak punya alamat neraka, cuma dia singgah. Cari pengalaman apa tidak tahu, pokoknya dia itu singgah. Nah itu kan sehingga ini menjadi khas. Meskipun khas ini iskal, kita akan iskal karena itu di Quran tidak ada. Tidak ada, maksudnya nggak ada secara sorry yang menerangkan ada kaumin sing yukhrajuna minan nar. Makanya saya Al-Ajuri ngendikan ciri khas ahli sunnah adalah mengimani adanya kaum sing yukhrajuna minan nar. Karena itu zaman tabiin sudah ada polemik. Tapi tentu kita yang mengimani itu. Tapi kalau ada yang tanya di semua Quran kalau masuk neraka itu khalidina fiha, itu dijawab apa? Amma ahlun nar alladzina hum ahluha. Memang dia spesifik ahli neraka, memang dia berpenduduk neraka. Alamatnya neraka, KTP neraka, kakane neraka. Kalau kita ini enggak, KTP kita surga, babah kita ahli surga. Karena alamat kita sebenarnya kan surga. Nabi Adam itu kan surga alamat. Makanya saya ngaji di mana-mana itu betapa baiknya agama ini. Karena kunci surga kita sudah dikasih tahu miftahul jannah. Sementara kita tidak tahu kuncinya neraka. Jadi kena mlebu neraka kebangetan gitu. Wong ora roh kuncine kok mlebu. Tapi jare kancaku, wah kalau pintune Gus. Ini problemnya. Tapi nek sampean mlebu neraka kebangetan. Karena yang kita punya kuncinya itu surga, kita tidak punya kunci neraka. Ono sing dikunci neraka betul tak? Nah harusnya kita nggak bisa masuk neraka karena nggak punya kuncinya. Jadi kalau nak maca hadis miftahul jannah la ilaha illallah itu syukur kalau ciapi Kanjeng Nabi wong kunci kok ditudono. Itu kan luar biasa. Jadi orang memahami hadis itu. Saya ini tak hadis bin Imah, ini yang ada Gus Zofur, ini saya tasihkan. Wal asri demi masa, demi waktu. Saya ketika baca ayat yuridu wa bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, dengan ayat wal asri demi waktu, itu memang luar biasa Islam. Coba ya, kita baca kalimat tauhid itu kan hanya butuh waktu setengah menit, mungkin tidak ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waktu yang sesikat itu bisa menghapus kekafiran di masa lalu. Jadi misalnya orang kafir 70 tahun itu terhapus kekafirannya hanya dengan singkat melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan waktu pas dia melafadzkan syahadat ini momen paling dikenang ketika nanti di akhirat. Wal asr demi waktu. Jadi artinya apa? Momen terbaik kita adalah ketika melafadzkan itu. Dan kalimat itu mudah dan sah asal belum yukhorhir, belum keler-keler sah. Dan tanpa syarat. Misalnya sholat tidak butuh suci, butuh nutupi aurat, butuh melakukan rukun dan syarat. Syahadat enggak. Law talaffadhu kafirun bi hadhihi syahadah mesti apa sohat hadhihi syahadah. Padahal kafir orang adus ijek junub. Itu langsung sah. Betapa mudahnya agama ini. Kalimat yang menyelamatkan orang-orang dari neraka kemudian enggak banyak prosedur untuk menjadi sah. Nah ini saya cerita ya betapa agama ini mudah. Ya kan, kalimat yang bisa menghilangkan kekafiran kemudian tidak banyak syarat.
Coba kalau kamu mau sholat, syaratnya kan macam-macam. Mau zakat, syaratnya macam-macam. Tapi kalau mau bersyahadat, orang kafir kalau bersyahadat itu ada syaratnya enggak? Ya syahadat saja. Itu wal asr, demi waktu. Bapak Islam itu menghormati waktu. Momen paling penting tentu kenangan kita adalah baca apa? Syahadat. Sehingga setiap Nabi ditanya iman atau Islam tadi kata Gus Zofur gak boleh dipisahkan ya. Ukurannya antas syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar Rasulullah. Ya saya teruskan ya. Jadi khasnya kita adalah meyakini wa biqaumin yukhrajuna minan nar, lan kita kudu yakin anane kaum yukhrajuna kang den tokno sapa kaum minan nari sanging neraka fayudkhuluna mongko den lebokno sapa inubi ahlul haq min ahlil ilm. Atau yang mirip-mirip ini yang diimani oleh ahlul haq min ahlil ilm. Wa yajhadu bi ahlul ahwa wal bidah, meskipun diingkari oleh ahlul ahwa wal bidah. Jadi satu keyakinan sing diyakini Imam Ghazali, ulama Azhar, ulama ahli sunnah, meskipun keyakinan itu ditolak oleh ahlul ahwa wal bidah wad dolalah. Mimman saking wong hadzara kang medekno na ing kita hum ing man sapa annabiyyu. Jadi bacanya mimman hadzarana humun nabiyyu. Mimman saking wong hadzara kang ngekei peringatan medekno. Maksudnya Nabi mewarning kita, memperingatkan kita agar takut mereka. Mimman saking wong hadzara kang medekno na ing kita hum sangka man sing dolalah wa sapa annabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa hadzarana lan medekno na ing kita hum ing anut man sing dolalah wa sapa sahabat para sahabat wa tabiun lan sing para anut karo mare sahabat biasanin wa ulamaul muslimin lan yang memberi perangkat itu para ulama-ulama Islam. Ya, terus kita harus menghindari perilaku tertentu yang perilaku itu zaman Nabi sudah sangat diperingatkan. Misalnya yang masyhur itu Khawarij. Khawarij itu kelompok yang sangat soleh secara zahir. Yes, ibadahnya kata Rasulullah siamu laisa siamukum kasiyamihim wa qiyamukum kami qiyamihim. Jadi puasa kamu sahabat enggak sehebat puasanya orang apa? Khawarij. Ibadah kamu enggak sebanding ibadahnya Khawarij, tapi mereka sangat biadab. Yamruquna minad-din muruqasami minar ramiyah yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum. Dan di antara kesolehan yang berlebihan ini kata Nabi apa? Yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal ausan. Kalau dijak musuhi sesama Islam semangat, tapi dijak musuhi yang jelas salah tidak semangat. Ini kelompok sing hadarona humun nabiyyu, kelompok yang kita diperingatkan Nabi untuk sangat apa menghindari. Karena logikanya jelas ya. Orang yang kafir saja inginnya Nabi menjadi muslim dengan diajarkan syahadat. Tapi ini orang yang sudah muslim, seleranya Khawarij, dikeluarkan dari Islam. Tahlilan kafir, kuburan kafir, nyekelake kafir, apa saja menjadi kafir. Ini pertanyaannya kan, inginnya seorang Nabi itu kan tentu dari kafir menjadi muslim. Ini yang sudah Islam menjadi kafir. Maka cerita-cerita di beberapa ulama, ini kenangan saya ngaji di sini. Ini sekaligus cerita penutup. Ada orang ekstremis ketemu Islam alim. Terus ketika melihat ahlul ma'asi itu maksiat, ahlul ma'asi ketika maksiat, sedang maksiat, sebaiknya orang-orang Islam seperti itu mau saya bunuh, mau saya bom. Ini yang cerita orang-orang alim ke saya. Terus kata si orang alim tadi, lau annahum matu, kalau mereka benar-benar mati final maksiyah itu aina masiruhum, lalu mereka kemana? Si yang keras tadi bilang ilanar, karena mereka mati apa final maksiyah. Terus jawabnya yang alim tadi, akan adzalika muradan nabi, apa umat Islam mati kemudian min ahlin nar itu yang dikehendaki Nabi? Untungnya yang si ekstremis tadi agak alim. Ya enggak, Nabi inginnya umatnya itu ya mati tidak masuk neraka. Ya sudah, jangan bunuh sekarang, kasih kesempatan apa? Tobat. Untungnya si yang ekstrim ini termasuk min ahli ilm, dia nerima konsep itu. Nerima. Itu jadi pelajaran dialog kealiman. Dan kita menjadi moderat bukan karena liberal atau sekuler. Memang kita baca hadis-hadis misalnya inna wuha yabsutu yadahu billail yatuba musiun nahar wa yabsutu yadahu bin nahar yatuba musiul. Allah yang Tuhan saja inginnya itu menunggu tobatnya mereka, bukan mengakhiri mereka dalam keadaan tidak tobat.
Jadi ini supaya jadi paham, menjadi khas kita. Ya Allah yang Tuhan saja inginnya kan menunggu tobatnya mereka. Bukan malah tobat itu kita hentikan. Ya dengan dibunuh. Ketika maksiat itu artinya kan kita tidak memberi kesempatan tobat. Saya masih ingat Mbak Mun sering cerita ke saya, aku corokon mileh, kata beliau, aku corokon mileh. Iku yo ora pati seneng ono terlalu tegas, terlalu apa. Mergo Allah wae ngekei kesempatan. Ya tadi apa logikanya kan Allah saja, misalnya Allah Ta'ala selalu membuka tangannya di malam hari supaya yang tadi siang maksiat tobat di malam hari. Terus Allah membuka tangannya di siang hari supaya yang tadi malam maksiat tobat. Intinya Allah Ta'ala itu menunggu tobat, bukan menghentikan asbabit taubat. Sehingga tradisi guru-guru kita, ya utamanya Mbah Mun, itu sama siapa saja baik. Bukan karena baik sama orang fasik, bukan. Tapi implementasi dari menunggu tobatnya orang fasik, dan tentu itu butuh tarbiyah, butuh syafaqah, butuh kasih sayang, butuh. Saya masih ingat ketika beliau baca kitab di karangannya Imam Syaroni itu, Tambihul Mukhtarin, itu diantara madzhab Imam Syaroni itu Al-Hikmah Dolatul Mu'min, itu beliau juga menambahkan wal fasik Dolatul Mu'min. Bukan sekedar Al-Hikmah Dolatul Mu'min, tapi Al-Fasik juga Dolatul Mu'min. Karena ketika seorang mukmin fasik ini seperti barang yang hilang, dia tercerabut dari akarnya, yaitu akar keimanan dan keislaman. Maka kita kata Imam Syaroni, kita sebagai orang soleh harus menemukan mereka atau mengambil mereka untuk kembali. Jadi ini komitmen kita sebagai murid Mbah Mun, sebagai murid Sayyidina Al-Alamah Kiai Maimun, supaya orang itu terbiasa seperti sifatnya Allah. Itu kan diulang-ulang, takhallaku bi akhlaqillah. Padahal jelas di Quran, ya qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Dan Allah masih memanggil wa anibu ila rabbikum, ayo kembali. Kan enggak fair. Allah yang Tuhan saja, yang Al-Ghaniyul Mutlaq menyuruh mereka kembali, kemudian kita mengusir mereka. Jadi lewat ngaji ini ya itu tadi, makanya kita iman wa biqaumin yukhrajuna minan nar. Artinya bahkan di akhirat yang notabene sudah ada amal, itu saja inginnya Allah sama orang Islam qaumun yukhrajuna minan nar, bukan malah diblesno itu. Nah ya akhirat yang notabene sudah nggak ada amal, itu saja kaumin yang mukmin, apalagi tahu mondok, apalagi grup hima, itu tapi sama orang rokok, kalau pesenir sama orang rokok, itu inginnya itu yukhrajuna minan nar. Makanya kalau baca hadis itu harus ada zauk. Selain ilmu itu harus ada zauk. Betapa syafaqatu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inginnya semuanya itu yadkhulunal jannah. Kalaupun ada yang masuk neraka, yang orang Islam tuh tetap obsesi Rasulullah, cita-cita beliau adalah yukhrajuna minan nar. Makanya masyhur itu wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah, jawab Nabi la ardo wa wahidun min ummati finnar. Saya tidak akan ridho ya Allah, tidak akan puas wa wahidun min ummati finnar. Satu dari umatku min ummatil ijabah minan nar. Makanya saya setuju dengan saya Al-Ajuri, kita sebagai ahli sunnah di antara khasnya apa? Iman adanya kaum sing yukhrajuna minan nar. Pun ya teman. Sampai wah dibaca Arabnya saja. Nah ini menurut bagus. Mimman khadzarona tadi siapa? An-Nabi. Mimman sangking wong khadzaro kang ngekei peringatan medekno nek kita rum ing sangka gerakan iman mau sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saterusé terus wa ulama muslimin wa yu'minu bil qadar khairihi wa syarrihi wa yabra'u mimman lam yu'min bil qadar. Kita harus terbebas, macam terbebas itu gak urusan sama orang yang tidak iman bil qadar khairihi wa syarrihi, kama tabara kaya oleh lebaran sapa Ibnu Umar minhu mimman lam yu'min bil qadar. Wa qawluhu wa akhbirni anil ihsan qala anta abutawa ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka fa'lam annaman satamne wong abada kang nyembah sapa man Allah azza wa jalla fa ya'lamu mongko ngerti sapa man annahu azza wa jalla mutaliun kun dat sing ningali ala amalihi ing atase ngamali wong ya'lamu pirsa sapa taala sirruhu ing rahasiane wong wa alaniyatahu lan alaniya wong sing ngamal sing jelas wa ya'lamu lan pirsa sapa taala ma ing perkara tufi kang nyamarno sira min amalika saking amal sira amalan perkara tubdi kang etono sira ing amal amalan perkara turidu kang ngarepno sira bi ilmi kang lan sira kowe ngarepno bi ilmi